Setelah patah tulang, saya bisa apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Taufik Konsaldi. Nah, di sini saya bakal berbagi ke teman-teman, bakal sharing lagi, dan saya bakal comeback lagi untuk memotivasi terutama diri saya sendiri dan juga memotivasi teman-teman, terutama yang mengalami patah tulang. Oke, buat teman-teman. Kembali dengan kata-kata saya di awal tadi. Setelah patah kaki, saya bisa apa? Setelah patah tulang, saya bisa apa? Oke? Nah, mungkin buat teman-teman yang sedang mengalami atau sudah mengalami, pasti berpikir seperti itu. Setelah mengalami patah fraktur, kalian akan melakukan pengobatan, usaha pengobatan. Saat itu, pasti terlintas di dalam benak kalian dan berpikir, setelah ini saya bisa apa sih? Saya masih bisa ini enggak? Saya masih bisa itu enggak? Oke? Itu. Nah, ini saya akan berbagi pengalaman saya setelah saya mengalami fraktur femur, patah tulang kaki di Mei 2018. Itu saya bisa apa aja. Ini sebagai motivasi buat teman-teman, terutama buat diri saya, supaya saya bisa upgrade lagi diri saya menjadi lebih baik hari demi hari. Dan juga buat teman-teman yang sudah mengalami ataupun sedang mengalami, agar teman-teman semangat. Oh, ternyata saya masih bisa lebih baik lagi ke depannya, dan saya bisa membangun diri saya lagi ke depannya. Oke. Di Mei 2018 saya mengalami fraktur femur. Di Desember 2019 saya ikut body contest lagi. Oke. Setelah itu 2020 off karena corona itu. 2021 saya kembali lagi ikut body contest lagi di Malang, Surabaya, sama ada di Serang juga. Ini dia, ini 2019-nya, ini 2021-nya. 2022 off, tapi masih olahraga, gym, dan sebagainya. 2023 off juga karena udah pindah kerja dan fokus kerja. Di 2024 saya balik lagi dengan, ini nggak body contest lagi. Saya mencoba sebagai fighter. Oke. Di April 2024 itu saya ikut striking. Ini dia, ini April 2024. Setelah itu saya ikut boxing. Boxing di 30 Agustus 2024. Ini dia. Oke. Setelah ikut boxing jarak 1 bulan, Agustus, Oktober. Satu lagi. Di tanggal 26 Oktober itu saya ikut lomba renang. Ada acara itu Hari Listrik Nasional. Itu saya ikut lomba renang. Itu gaya bebas, individual, dan estafet kaki, estafet bebas. Itu saya ikut renang di 2024. Oke, itu dia rangkaiannya. Itu Oktober 10 Oktober kalau salah, itu saya ikut kickboxing. Ini dia kickboxing. Nah, setelah saya ikut kickboxing di tanggal 10 November itu saya ikut Muay Thai. Muay Thai, ini dia Muay Thai. Di tanggal 30 November itu saya ikut lagi One Pride. Coba yang buat masuk yang tes One Pride itu, One Pride Selection, Audition Selection itu. Coba. Nah, itu dia rangkaian saya dari 2018 sampai 2024 kemarin. 2024 akhir ya. Itu dia buat teman-teman. Ini sebagai motivasi. Saya juga melakukan hal itu dengan usaha saya, dengan pengalaman saya, dengan keberanian diri saya mencoba, dan itu semua saya lakukan nggak semata-mata sekedar berani doang sih. Satu, mental. Kedua, udah itu basic latihan. Ketiga, itu tadi fokus, sugesti ke diri kita bahwa saya bisa, dan hari demi hari akhirnya saya bisa bangkit. Nah, di sini saya pengen cerita juga ke teman-teman.
Dari 2018 itu saya 1,5 tahun saya menggunakan pen. Sampai saat saya ikut kontes pertama kali, body contest 2019 itu saya masih menggunakan pen. Itu saya udah bisa usaha lari, usaha olahraga walaupun semampu saya. Di 2020 itu off, tapi masih olahraga, nge-gym, lari itu perlahan. Tapi itu pennya 2020 udah dilepas. Saya lepas pen itu di 2019, Desember 2019, tanggal 23 Desember 2019. 2020 itu udah enak. Kalau awal dulu masih pakai pen, lari itu nggak bisa melebar kaki kita, jadi cuma bisa tek dikit-dikit. Tapi saya tetap usahain, saya tetap olahraga. 2020 udah lepas pen, 2021 juga udah. Di 2021 itu aktif yang benar lagi. Akhirnya saya ikut kontes lagi 2021. Setelah itu 2022 off, 2023 off, tapi olahraga masih, lari masih. 2024 ikut fighter. Ini sampai orang tua saya juga ngeblokir akun sosial media saya, YouTube saya, Facebook saya, karena dia nggak berani ngelihat. Dan teman-teman semuanya banyak kepikiran, aman nggak sih Pik kamu ikut kayak gitu? Takut nih aku ngeliat kamu Pik, kamu yang ngelakuin, aku malah yang takut. Yes, terus jujur saya juga takut awalnya. Tapi saat saya mencoba, oh ternyata saya punya kemampuan segini. Oh apa sih yang harus saya jaga? Oh ini yang harus saya jaga. Gimana sih supaya diri saya lebih kuat lagi? Oh ini saya kuat. Oh ternyata saya lemah ini. Oh ini yang harus saya lakukan. Di situ saya bereksperimen ke diri saya sendiri. Apa yang harus saya lakuin? Apa yang harus saya tata buat saya jadi lebih baik hari demi hari. Nah, suatu kebanggaan saat saya bisa ngelakuin yang sebelumnya mungkin orang, oh kayak kamu nggak bisa lagi ikut hal kayak gini, kamu nggak bisa lagi bakal mukul yang lebih kencang, kamu nggak bisa lagi bakal lari yang lebih kencang, kamu nggak bisa lagi lari yang lebih jauh. Dan di situ saya bisa mematahkan kata-kata orang itu. Saya bisa lari, saya bisa berkelahi, saya bisa tarung. Jadi banyak teman-teman. Ini dia renangnya, lupa. Oke. Buat teman-teman, semangat terus. Ingat, kalian bisa ngelaluin hal-hal yang menurut orang nggak bisa lagi kalian lakuin. Nah, kalian coba dulu. Setelah kalian coba, oh ternyata kayaknya sih masih bisa. Perlahan dilatih. Tapi andaikan memang, oh saya nggak bisa, cari peluangnya sih. Misal gini ya, saya udah nggak bisa lagi nih. Misal ada beberapa yang udah terlanjur, misal kakinya pendek sebelah, mohon maaf ya. Oh saya nggak bisa lari dengan cepat, berarti saya nggak bisa ikut lomba lari. Nggak usah dipaksain buat ikut yang orang-orang yang masih normal. Santai, jangan pernah malu, jalan aja santai. Tak, jangan pernah malu. Jangan pernah malu, santai, tak semampunya. Nah, kalau misalnya kalian pengen memang tampil, kalian bisa cari yang disabilitas gitu. Misal ada lomba-lomba untuk buat disabilitas, kalian bisa. Oke. Nah, misalnya kaki kalian terkendala, udah nggak bisa lagi, tangan kalian masih sehat, kalian bisa aktif di olahraga seperti panco. Itu masih bisa. Jadi cari peluang di mana sih kalian masih bisa aktif buat olahraga. Dan jangan pernah malu buat tampil lagi. Jadiin kekurangan kita itu sebagai motivasi buat diri kita buat lebih bangkit lagi. Menggali apa potensi di diri kita lagi. Gitu. Buat teman-teman semangat terus. Ini motivasi terutama untuk diri saya sendiri. Kedua, buat teman-teman juga yang sedang mengalami ataupun sudah mengalami. Itu teman-teman. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Yakin bahwa ada jalannya. Saya nggak bisa ini, saya cari cara lain buat melakukannya. Gitu. Banyak hal yang contohnya saya nggak bisa. Dulu saya misalnya saya nggak bisa squat,
dengan beban berat, gimana sih saya tetap melatih otot kaki saya pakai resisten band. Gimana caranya otot-otot kaki tetap terlatih dengan beban yang semampunya, yaitu saya pakai beban yang ringan tapi repetisinya dibanyakin gitu. Semua itu saya lakuin eksperimen ke diri saya sendiri. Nah, tapi dengan catatan tetap hati-hati. Andai kan memang sudah terasa sakit, maka hentikan, istirahat. Oke, buat teman-teman, itu sekilas cerita saya. Bisa apa saja setelah patah kaki. Oke, kalian bisa lihat, saya bisa, kalian pasti bisa juga. Tetap hati-hati, kesehatan yang utama, fokus. Terima kasih buat teman-teman, semangat selalu yang sedang mengalami dan sudah mengalami, dan yang belum mengalami, jangan sampai mengalami, karena rasanya faktor itu sangat-sangat tidak enak. Oke, kalian bakal ngerasain disabilitas sementara ataupun bisa jadi selamanya. Jadi hati-hati, buat yang belum mengalami patah tulang, hati-hati. Jaga diri kalian, jaga tubuh kalian. Salam dari Taufik Konsardi. Saya mohon doanya semoga lebih aktif lagi di sosial media ini. Bye-bye.